Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sedang berada di kota Waingapu dan setelah saya ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan di Waingapu sini, nah mereka menyampaikan salah satu kejadian yang terjadi beberapa bulan lalu ya atau tahun lalu ya, di mana hama belalang menyerang menyerang Kabupaten Sumba Timur ini dan cukup berdampak ya, cukup luas kawasan pertanian diserang hama belalang. Saya teringat akan kasus kejadian hama belalang yang terjadi pada zaman Yowel dan minggu yang lalu kita mendengarkan ya banyak gereja yang memberitakan tentang ini ya, tentang bagaimana nubuat yang dilakukan oleh Yowel pada zaman Yowel ya. Jadi pada zaman itu saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa ya, hama belalang menyerang 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 bangsa Israel, tepatnya Yehuda ya, kerajaan Yehuda, dan kemudian memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi kehidupan, baik kehidupan ekonomi pada skala rumah tangga dan seterusnya sampai skala skala bangsa ya, bangsa Yehuda pada saat itu, dan juga mempengaruhi kehidupan ibadah mereka ya, dan ya dari ekonomi kemudian berlanjut pada dampaknya pada ibadah mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tertarik untuk membaca kitab Yoel ini ya. Jadi bagian dari kitab Yoel ini yang semacam renungan bagi kita pada hari ini. Intinya yaitu bahwa dari kitab Yoel kita bisa pelajari bahwa Allah dapat dapat menegur dan menyatakan kasihnya kepada anak-anaknya, kepada umat percaya ya, orang-orang percaya melalui kejadian-kejadian ekonomi ya. Jadi bisa saja teguran dan wujud kasih sayang Allah itu diwujudkan dengan kejadian-kejadian yang lain ya. Misalnya dalam hal peperangan ya, itu yang sering kita lihat ya, baca di dalam Alkitab bagaimana Tuhan menegur bahwa bangsa pilihan Tuhan diserang karena mereka hidup tidak setia, ditaklukkan, dibuang ke tempat lain karena mereka hidup dengan tidak setia kepada Tuhan ya. Tapi juga salah satu yang menjadi semacam semacam cara Allah intervensi ya terhadap kehidupan orang percaya, yaitu dalam masalah finansial ekonomi. Ya, saya ingin mengatakan bahwa Allah mempunyai cara yang bermacam-macam ya. Jadi berbagai cara Allah bisa lakukan untuk menunjukkan bagaimana pertama dia menegur, yang kedua mewujudkan kasih setianya ya, menunjukkan kasih setianya kepada milik kepunyaannya, dan salah satunya itu dalam bidang finansial atau bidang ekonomi ya. Saya ingin membaca ayat ya, ayat dari Yoel ya, dari Yoel ini kepada kita ya, dan itu terambil dari Yoel pasal 1 ayatnya yang keempat ya. Jadi bunyinya demikian: apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan oleh belalang pelahap. Jadi ayat ini menunjukkan ya kepada kita pada saat itu. Jadi pada saat itu Yoel bernubuat tentang keadaan Yehuda ya, bangsa dan pemimpin dan rakyat ya, penduduk Yehuda ya. Nah, kejadian ini kira-kira terjadi pada abad 8 dan abad 9 sebelum Masehi. Jadi memang kitab Yoel tidak menjelaskan secara detail kapan peristiwa ini terjadi ya, dan memang referensi dengan ayat-ayat yang ada bisa mengindikasikan bahwa ini terjadi setelah kerajaan Israel dibagi dua, utara dan selatan, dan ketika baik kerajaan utara yaitu Samaria maupun kerajaan selatan mereka hidup dengan tidak setia pada Tuhan ya, karena kehidupan seperti itu, lalu kemudian Allah menegur mereka, Tuhan Allah menegur mereka. Dan salah satu cara seperti saya sebutkan tadi yang Allah menegur orang Israel ini, yaitu orang Yehuda ini, yaitu dengan cara menyerang pertanian mereka ya, melalui serangan belalang ya.
Dan saudara-saudara sekalian, serangan belalang merupakan serangan yang sering terjadi di Timur Tengah, ya, Afrika Utara, Timur Tengah, atau bahkan Afrika secara keseluruhan. Dan kejadian ini, kejadian yang Yoel sampaikan ini, ya, bahwa Tuhan intervensi di dalam kehidupan pertanian mereka. Dan saat itu memang orang-orang Yehuda adalah masyarakat agraris. Jadi ketika Tuhan intervensi ke dalam sistem pertanian mereka, ya, produksi pertanian mereka, maka itu otomatis terhadap kehidupan ekonomi mereka atau finansial dan ekonomi mereka. Nah, survei terhadap kitab Yoel ini, saudara-saudara sekalian, kita bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa memang dalam bidang itu, dalam bidang finansial ekonomi suatu bangsa, Allah bisa menunjukkan bagaimana dia punya kuasa, Allah berkuasa dalam menegur, dan Allah menegur umatnya, dan tapi juga pada saat yang sama Allah menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Jadi seperti saya sebutkan tadi, ekonomi, ya, atau finansial, kehidupan finansial atau status finansial atau kondisi finansial ekonomi itu bisa merupakan salah satu cara Allah menyatakan apa yang dikehendakinya bagi orang-orang percaya, ya. Nah, pertama ada tiga hal yang ingin saya sampaikan dari hal ini. Hal yang pertama yaitu bahwa Tuhan menegur kesalahan dan dosa-dosa umatnya dengan cara tadi saya menggunakan kata intervensi, ya, tetapi lebih tepatnya mengguncangkan kehidupan perekonomian mereka. Nah, saudara sekalian, saat itu belalang yang muncul pada saat itu, ya, jadi ada 4 jenis belalang ini: belalang penggerip, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap, ya. Mungkin saja ini 4 jenis belalang, tapi juga bisa belalang yang pada fase siklus hidup yang berbeda-beda. Mungkin saja tidak 4, mungkin kurang dari 4, tapi mempunyai siklus hidup yang berbeda-beda sehingga mereka menyerang pada keadaan pertanian keadaan yang berbeda-beda, ya. Jadi satu menyerang duluan, selesai itu yang kedua menyerang, setelah itu yang ketiga menyerang, dan yang keempat yang tersisa diserang oleh yang keempat. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Yoel ini dikatakan hal-hal yang diserang itu adalah: pertama kebun anggur, kedua kebun ara, ketiga kebun delima, keempat kebun kurma, ya, kelima adalah kebun apel, yaitu yang kebun-kebun. Tetapi juga padang rumput, dan akibat padang rumput juga dihabisi, ya, diserang dengan belalang, maka otomatis hewan ternak juga diserang, ya. Jadi itulah serangan yang dilakukan sehingga lumpuh total perekonomian Yehuda pada saat itu, karena memang hampir sebagian besar masyarakat Yehuda itu bergantung pada pertanian dan peternakan. Diserang semuanya dan habis dengan berbagai macam belalang tadi. Nah, tetapi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan ekonomi keluarga, ya, tapi juga ekonomi bangsa secara keseluruhan. Dan yang lebih prihatin, ya, bahwa serangan belalang ini juga mempengaruhi pada akhirnya ketersediaan korban, ya, yang bahan untuk dikorbankan kepada Tuhan, ya. Jadi korban curahan, ya, dan apa yang disebut dengan korban sajian, yaitu hasil pertanian, kemudian korban curahan, yaitu hasil-hasil anggur, dan yang ketiga adalah korban bakaran, yaitu hasil-hasil peternakan, ya. Jadi semuanya diserang dan akhirnya tidak ada sama sekali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kejadian yang dialami oleh bangsa Yehuda ini sebetulnya Allah sudah menunjukkan bahwa Allah punya kuasa untuk intervensi hal itu, seperti terjadi zaman Mesir, zaman Firaun, ketika orang Israel berada di sana, ya, dibuang dan tinggal di Mesir pada saat itu, dan tulah ke-8 dari 10 tulah yang menyerang orang Mesir pada saat itu adalah tulah belalang. Jadi memang belalang dipakai sebagai salah satu cara, ya, untuk menyerang kehidupan orang-orang Israel atau kehidupan orang Mesir, ya, pada saat itu, dan sekali ini terjadi pada orang Yehuda. Nah, Bapak Ibu, dari kejadian ini apa yang
bisa menjadi pelajaran. Pelajaran bahwa kita harus peka, setiap orang harus peka terhadap kehidupan finansial dan kehidupan ekonominya. Ketika Anda merasa baik-baik saja, lalu kemudian ada serangan, ya, ada sesuatu yang terjadi sampai kehidupan finansial ekonomimu berubah, maka ini merupakan sign, ini merupakan pertanda bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan. Mungkin saja Tuhan mengganggu, dalam tanda petik, mengganggu dan datang untuk sedikit mengubah keadaan sosial dan finansial ekonomi Anda, ya, dan untuk menunjukkan bahwa sebetulnya Anda dalam posisi bagaimana, apakah masih setia pada Tuhan atau tidak setia pada Tuhan. Jadi pelajaran pertama pada hari ini yang kita bisa lihat yaitu bahwa hendaklah setiap orang, ya, pada level pribadi, tapi lebih penting lagi pada level keluarga, harus menyadari bahwa kehidupan sosial ekonominya itu bisa menjadi tanda bagi Tuhan, bisa menjadi cara, ya, bagi Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Kalau sampai terjadi sedikit goncangan, maka itu harusnya kita introspeksi apa yang terjadi dengan kehidupan kita, ya. Mungkin saja kita sudah jauh dari Tuhan sehingga Allah ingin mengoreksi kita, ya, dan sekaligus mewujudkan rasa kasih sayangnya melalui keadaan ekonomi keluarga atau ekonomi pribadi kita masing-masing. Itu pelajaran pertama, saudara sekalian, dari apa yang terjadi dengan kitab Yoel ini. Nah, hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi dengan yang bisa kita pelajari yaitu bahwa keadaan keruntuhan dan kebangkrutan ekonomi, ya, menunjukkan bahwa Allah berkuasa. Dan kita hidup di tengah-tengah keadaan, ya, di tengah-tengah dunia ini di mana Allah mempunyai kuasa yang mutlak, ya. Saudara, apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada saat itu, mereka menyadari setelah Yoel menyampaikan nubuatannya ini, ya, tentang pertanian yang akan terjadi ini, lalu mereka menyadari, dan kemudian dalam ayat 12 Yoel katakan begini kepada mereka, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi Yoel ingin mengatakan bahwa dalam kondisi seperti itu, maka apa yang harus terjadi? Kamu harus berbalik kepada Allah. Israel atau Yehuda harus berbalik kepada Allah. Dan dikatakan, Yoel mengatakan bahwa kamu harus koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi jangan secara fisik, ya, kamu datang dan mengoyakkan, ini punya pengertian bahwa mereka harus mengubah kehidupan mereka, tapi bukan secara fisik, tapi yang lebih penting lagi itu secara rohani, ya. Jadi bukan koyakan pakaianmu, tapi koyakan hatimu dan berbalik kepada Allah. Kamu harus berbalik dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika keadaan ekonomi yang tadi saya sebutkan dalam tanda petik diganggu, diguncang karena sebagai indikasi bahwa orang percaya sudah tidak lagi setia kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan kamu harus bertobat, ya. Jadi Allah mengatakan kamu harus bertobat. Kamu harus sadar bahwa apa yang terjadi dengan kamu, ya, lalu kemudian bertobat, ya, lalu kemudian menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan selama ini, dan menyadari hal tersebut dan kembali kepada Tuhan. Nah, di dalam Ulangan 28, ya, sangat jelas, ya, mengenai kutuk dan berkat itu sangat jelas, ya. Jadi di zaman Musa, Ulangan 28, Allah sudah mengingatkan bahwa kepada mereka yang memang setia, maka Allah akan memberkati hasil ladang mereka, hasil pertanian mereka, hasil kebun mereka Allah akan memberkati. Dengan kata lain, Allah memberkati mereka yang setia kepada Tuhan, Allah memberkati kehidupan ekonomi mereka.
Tapi sebaliknya di bagian berikutnya di dalam Ulangan 28 dikatakan apabila mereka berbalik setia, mereka berbalik dari Tuhan, berbalik dari Allah, maka yang akan dilakukan ya berkat tadi menjadi kutub ya. Dan jadi kutub dan berkat. Kalau kamu setia, kamu diberkati. Kalau kamu tidak setia, maka apa yang kamu lakukan tidak berhasil. Saudara-saudara sekalian, pelajaran ini ya, jadi apa yang terjadi ini dengan orang Israel ini, dengan orang Yehuda ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus mengakui bahwa Allah berkuasa atas ekonomi keluarga kita. Allah berkuasa atas ekonomi keluarga, atas ekonomi kelompok kita. Kalau kita di gereja, dalam persekutuan dalam gereja, maka Allah berkuasa atas ekonomi ya, finansial. Bukan hanya di skala rumah tangga, tapi juga di skala gereja. Dan lebih luas lagi, Allah berkuasa atas ekonomi bangsa ini. Bahkan Allah berkuasa akan ekonomi secara universal. Saya termasuk orang yang belajar ekonomi ya, bahkan last degree saya itu yaitu dalam atau highest degree saya itu dalam highest degree dalam bidang pendidikan itu yaitu dalam bidang ekonomi ya, dan saya sangat tertarik dengan pelajaran atau teori ekonomi yang menjelaskan bahwa pada kondisi market mechanism ya, mekanisme pasar atau perfectly competitive market, maka apa yang terjadi ya, jadi baik itu harga maupun demand supply yang berlaku itu ya akan terjadi dengan sendirinya sampai membentuk sesuatu keadaan yang optimum ya, yang terbaik. Dan keadaan itu dikatakan oleh Adam Smith ya, salah satu tokoh ekonomi ya. Adam Smith mengatakan bahwa yang mengatur itu adalah invisible hand ya. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa pada market mechanism, pada perfectly competitive market, maka terjadi keseimbangan, terjadi hasil yang optimum, dan keadaan itu terjadi bukan siapa-siapa yang mengatur, tetapi ada apa yang disebut dengan tangan yang tidak terlihat atau invisible hand. Jadi karena invisible hand maka terjadinya keadaan yang secara sosial ekonomi itu adalah yang terbaik. Nah Bapak Ibu, ya invisible hand sering dipakai istilah itu, invisible hand. Tapi ini mengatakan begini, bahwa ada kuasa yang mengatur kehidupan ekonomi bangsa dan negara, dan bahkan secara ini ya, secara universal. Ada kuasa, ada kekuatan yang mengatur. Dan yang mengatur itu adalah Allah sendiri. Allah yang mengatur kejadian-kejadian ekonomi, finansial, baik pada level yang paling kecil yaitu rumah tangga sampai pada level yang paling tinggi yaitu level seluruh dunia ya. Dan setiap orang harus percaya itu dan mengakui itu bahwa Allah mempunyai berkuasa atas segala sesuatu. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia mengatur segala-galanya di alam raya ini, alam semesta ini. Dan karena itu hal-hal yang menyangkut ekonomi pun kita harus menyadari bahwa Allah mengatur semuanya. Kejadian dengan bangsa Yehuda ini, saudara sekalian, ingin menekankan hal itu, bahwa keruntuhan, kebangkrutan ekonomi terjadi pada setiap bangsa dan pada level yang kecil pada setiap keluarga, karena Allah ada di sana ya, Allah ada di tengah-tengah itu. Jadi pada hari ini firman Tuhan ingin menyampaikan bahwa kita harus takut, kita harus percaya pada Tuhan, dan kita harus serahkan semua kegiatan ekonomi kita ini kepada Tuhan ya. Pekerjaan kita, bisnis Anda, usaha Anda ya, apabila Anda bekerja untuk majikan tertentu, majikan Anda ya, apabila Anda bekerja di kantor tertentu, maka kantor Anda, di salah satu lembaga tertentu, maka lembaga Anda, semuanya itu adalah yang terjadi di sana adalah bagian dari bagaimana Allah mewujudkan kasih setianya. Tapi pada saat yang sama Allah menggunakan intervensi ekonomi yang dilakukan Allah terhadap keadaan di mana orang-orang tidak setia lagi kepadanya. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harusnya
juga mendoakan bahwa doa syafaat dan mendoakan tentang keadaan-keadaan ekonomi yang terjadi, ya tentu saja pada skala keluarga kita, tapi yang lebih besar lagi pada skala rumah tangga kita. Saudara, hal yang ketiga yang terjadi dengan semacam survei dari kitab Amos ini, yaitu bahwa dengan ekonomi Anda harus mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dengan kondisi ekonomi Anda harus mengucap syukur dan memuji Tuhan. Saya ingin baca dari pasal 2 ayat 26 ya. Maka kamu akan makan banyak. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi Yoel mengatakan apabila kamu berbalik kepada Tuhan, kamu koyakan hatimu bukan koyakan pakaianmu, kamu berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kamu. Dan Tuhan berkati kamu dan kamu akan tidak kelaparan. Kamu akan makan dan banyak-banyak. Dan lebih daripada itu kamu bisa memuji Tuhan. Kamu memuji Tuhan karena Tuhan telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian ini ingin mengatakan ya bahwa kondisi ekonomi yang terjadi pada seseorang itu bukan merupakan alasan untuk seseorang tidak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Apapun yang terjadi dengan orang Israel, orang Yehuda, mereka harus tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Baik dalam keadaan mereka diserang hama, ya pertanian runtuh, maupun apalagi dalam keadaan di mana mereka diberkati. Ayat pasal 2 ayat 26 ini mengatakan ketika kamu diberkati maka kamu kenyang, tapi tidak sampai di sana. Kamu kenyang, kamu menjadi kenyang. Tapi kamu harus memuji-muji nama Tuhan Allahmu. Jadi saudara-saudara sekalian, seringkali kehidupan ekonomi seseorang itu menjadi dasar untuk dia memuji Tuhan atau tidak memuji Tuhan. Tetapi firman ini ingin mengatakan bahwa dalam keadaan kamu kondisi ekonomi yang buruk, kamu harus tetap memuji Tuhan. Apalagi dalam keadaan ekonomi yang baik, ya, kamu harus lebih memuji Tuhan lagi. Kamu harus bersyukur, kamu harus beribadah, dan kamu harus datang pada Tuhan. Saudara, tadi saya sebutkan bahwa saya sedang berada di salah satu daerah terpencil di NTT ini ya, di Kabupaten Sumba, dan saya teringat akan sebuah lagu yang sebetulnya ini lagu dari Rote ya, lagu rakyat ya, folk song dari Rote yang merupakan lagu rohani yang bagus. Dan lagu rohani itu yaitu tentang ya sudah ada di dalam kidung jemaat ya, yaitu saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi lagu ini sangat ini ya, saudara sekalian, sangat baik ya. Mengapa? Karena pengarang lagu ini mengatakan bahwa dalam keadaan yang sulit ya, sekian puluh tahun yang lalu lagu ini ditulis, dan itu terjadi sekarang Rote udah sangat maju ya, tapi sebelumnya Pulau Rote, pulau terpencil yang berada di bagian selatan dari Pulau Timor ini ya, saudaraku, antara Pulau Timur dan Pulau Sumba, tempat di mana saya berada pada hari ini. Itu pulau yang memang struggle ya, orangnya struggle untuk berjuang, apalagi pada musim kering ya, berjuang untuk hidup. Dalam keadaan ekonomi seperti itu, penulis lagu ini mengatakan begini, bahwa dia mau mengikuti Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Jadi secara finansial ya, meskipun keadaan buruk, tapi mau mengikuti Yesus. Mau mengikuti Yesus untuk selama-lamanya. Saudara, jangan status ekonomi Anda menjadi alasan atau menjadi kendala bagi kamu dalam mengikuti Tuhan dan dalam melayani Tuhan. Harusnya keadaan ekonomi itu dia tidak boleh menjadi alasan apapun untuk mengikuti Tuhan. Kalaupun Anda punya properti, punya harta, punya uang yang berlebihan, maka bersyukur Anda bisa melakukan banyak hal. Tapi kalaupun Anda tidak dalam keadaan seperti itu, Anda pun harus tetap setia pada Tuhan, mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau mengikuti Yesus sampai selama-lamanya.
Jadi kondisi finansial ekonomi menjadi alat intervensi Tuhan, ya, tetapi juga alat berkat Tuhan, cara untuk Tuhan memberkati dan menegur. Tetapi pada saat yang sama itu bukan merupakan hambatan, kendala untuk mengikuti dan melayani Tuhan. Saudara, sebagai kesimpulan atau penutup dari renungan pada hari ini, dari survei kitab Yoel ini, ya, menjadi alasan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus serahkan proses ekonomi keluarga kita pada Tuhan. Pekerjaan kita, pola konsumsi kita di rumah tangga, kehidupan yang struggle untuk menggunakan income yang ada dalam rangka memenuhi kebutuhan yang begitu banyak, pembiayaan anak-anak kita dalam sekolah, ya, dan kebutuhan sehari-hari, kita harus serahkan itu pada Tuhan. Yang kedua, kita harus gumuli dan doakan atau ikut serta dalam meningkatkan ekonomi finansial di persekutuan kita atau di gereja kita masing-masing. Jadi itu juga merupakan bagian. Seperti tadi, ibadah-ibadah Israel dipengaruhi dari kehidupan ekonomi sosial mereka. Maka mereka tidak bisa melakukan apa yang disebut dengan korban sajian, korban bakaran, dan korban curahan. Maka hal yang terjadi dengan kita yaitu kita harus punya perhatian terhadap keadaan dan kondisi ekonomi tempat persekutuan kita atau di gereja kita masing-masing. Dan terakhir, kita harus doakan ekonomi bangsa dan negara ini, ya. Bangsa dan negara ini kita merupakan bagian di dalamnya. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang ada di negara ini adalah bagian dari ekonomi negara ini. Jadi kita doakan supaya baik, supaya makin maju. Dan apabila Anda punya posisi untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih penting lagi bagi ekonomi negara ini, maka Anda harus melakukannya dengan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kejadian alam, ya, seperti tadi yang saya sebutkan dengan belalang yang merusak pertanian, ya, yang terjadi seperti di Sumba di sini maupun beberapa bulan yang lalu, maupun yang terjadi di banyak negara lain di Afrika Selatan, di benua Afrika paling sering, ya, terjadi. Jadi kejadian-kejadian alam seperti itu, ada banjir, ada gempa bumi, ada tsunami, ada tofan, ya, hujan yang sekarang ini terjadi tanpa bisa diprediksi. Semua kejadian-kejadian alam ini hendaklah menjadi peringatan tentang apa? Tentang kerapuhan hidup kita. Bahwa sebetulnya hidup kita ini rapuh. Apabila terjadi sedikit perubahan di alam saja, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi pada saat yang sama ini pun menjadi pelajaran bahwa kejadian-kejadian alam itu yang akan mempengaruhi masuknya ke dalam kehidupan ekonomi, finansial ekonomi, dan pada akhirnya mempengaruhi kita secara keseluruhan ini harusnya menjadi pelajaran bahwa kita harus semakin takut pada Allah, takut pada Tuhan. Mengapa? Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang menentukan alam semesta ini. Dialah yang menentukan ke depan apa yang terjadi dengan alam semesta ini, dan tidak ada satu hal pun yang terjadi Allah di dalam semesta ini tanpa pengawasan, kontrol, dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita harus menyadari itu. Dalam kondisi kerapuhan kehidupan kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara, mulai dari hari ini serahkanlah ekonomi keluargamu ke dalam tangan Tuhan, percayakan itu pada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan agar ekonomi keluargamu, doakan ekonomi bangsa dan negara ini, perhatikan dan memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan finansial persekutuan atau gereja Anda. Tuhan berkati Anda. Terima kasih. Amin.